Tapi kalau dalam yang otodidak biasanya wis lah, yang penting aku wani iso. Terus kedua kalinya dia megang. Saya wani ra iso-iso ya. Nah, ya, itu karena tidak ada kemauan yang tulus. Perkara tulusan saudara-saudara. Perkara kemauan itu kalau dia ada kemauan bisa kok. Ada kemauan ada jalan. Ada jalan. Saudara-saudara, saya berada di Dusun Grogol, Margodadi, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, dunia. Sebuah desa wisata yang ada banyak aktivitas kegiatannya dulu sebelum pandemi. Nah, kita bertemu dengan salah satu orang ajaib di Grogol ini yang menjadi apa ya, menjadi apa Pak? Menjadi provokator dan sebagainya sehingga terwujudlah desa budaya Grogol ini. Sak janjane Pak Sancopo itu siapa? Orang ajaib atau orang apa kok iso? Bukan kok orang ajaib, Pak. Saya bersiteguh, bersikeras itu hati saya. Saya itu pekerja, Pak, pekerja seni. Hasil saya bilang begini, tidak ada pekerjaan itu yang tidak bisa dikerjakan. Entah itu hasilnya seperti apa, tapi saya harus bisa. Makanya tidak segan-segan kita harus belajar. Ya belajarnya itu baik itu dari pengalaman, baik itu dari orang lain, baik itu dari orang tua. Yang akhirnya inilah yang terjadi. Ternyata bisa kok, Pak. Kan banyak orang yang ngomong kalau kaitannya dengan kesenian itu kan sesuatu yang apa ya? Seni itu artinya indah, Pak. Gitu ya. Seni itu artinya indah. Berkesenian menuju keindahan. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan lewat gerak yang indah. Contohnya, kalau gerakan-gerakan, misalnya gerakan-gerakan tangannya kalau mau ngambil bunga itu, kalau orang mau ngambil wayang misalnya tinggal ambil gini dah, Pak. Nah, kalau di seni itu mau ngambil wayang tangan di sini dulu, ambil baru sini. Dari sini dilihat dulu, kembali sana baru dilihat ini. Ini akhirnya indah. Tapi itu kan pengertiannya, Pak. Ya. Tapi kalau apa manfaatnya, Pak, gitu kalau sampean gawe yang indah-indah terus rano sing tuku itu indah apa enggak? Bukan gitu, Pak. Bukan gitu. Prinsip kita membuat keindahan. Jangan mengharapkan saya itu harus mendapat hasil berapa. Jangan dulu, Pak. Nanti yang menghargai biar orang yang melihat dan orang yang melakukan. Tapi di hati benak saya, hati benak Sancopo itu berkata begini, alangkah indahnya kalau karya saya itu dinikmati oleh orang lain. Setelah dinikmati dihargai. Nek kowe kuwi arep kepengen punya hasil, mempunyai itu ibarat kamu itu memasang gula. Dimana kalau gula kamu pasang, di situ akan datang lebah-lebah yang akan makan gula. Setelah datang lebah-lebah makan gula, lebah itu akan meninggalkan madu. Nah, itulah hasilmu. Jadi kowe kok ojo ngarep-arep hasilmu, nek kowe urung berkarya. Itulah, Pak. Akhirnya itu menjadi pegangan saya. Oh ya betul. Makanya saya selalu berkarya. Ketika Sedang berproses berkarya gitu ya, hasilnya juga belum tentu, atau katakanlah hasilnya sudah ada, sudah berproses lama dan tidak laku dan tidak dihargai orang lain, bagaimana, Pak? Ya itulah nasib, Pak. Katakan itu nasib. Bagaimana caranya? Karena tidak dihargai berarti kan hasilnya itu tidak baik, Pak. Di mana Bapak menjual bakso? Kalau baksonya enak, itu di mana orang baksonya, mana Pak? Anu itu enak bener, anu datang. Pak Mas Nadia. Cuma kurang terkenal.
Pak Narjian baksonya enak sekali, udah datang sana, bener akhirnya tular mau. Tapi saya dodol bakso enak Pak. Iya. Ternyata didukuni karo kompetitor ya Pak. Jadi tempat saya enak tapi jadinya wong kuwi kok kaya batang tikus. Yang namanya orang mau sukses, orang mau baik, orang mau apapun saya mesti ada kendalanya. Tinggal mau kuat atau tidak untuk kendala itu. Kalau dia tidak kuat, monggo silakan aja lah. Jadi kalau tidak kuat ya hancur lah. Harus minggir gitu. Ya, harus minggir. Sama dengan seniman, Pak. Tidak boleh berkeluh kesah. Ya, kalau kita numpuk kargo apa. Ya udah, percayalah. Allah itu maha adil. Allah itu maha tunggal. Pak, sekarang Pak, kan ini desa wisata Grogol ya, okay. sudah setahun pandemi. Ya, oke. Dengan berbagai macam PSBB kayak tidak boleh begini dan begitu. Okay. Terus sekarang mandek, pekerjaan Bapak juga saya nggak ngerti banyak yang pending atau tidak dan sebagainya. Apa komentar Bapak mengenai hal itu? Atau apa yang harus dilakukan? Teruslah berkarya untuk menjadi baik. Kalau dia tetap berkarya menjadi baik, sewaktu-waktu pasti akan bangkit. Singgo mangen itu apa Pak? Loh, percayalah, di mana ada kemauan di situ akan ada jalan. Loh, orang dusun bukan seperti orang kota Pak. Orang dusun itu misalnya neblok wit gedang, bongkol telo dan sebagainya, daunnya dipetik, masukkan saja di air matang sudah jadi makan Pak. Gitu ya. Yang penting wong kuwi nek pepatah Jawa, wong kuwi aja serakah. Wong kuwi aja serakah. Aja kulino tangane mlumah. Itu bahasa Jawa. Aja kulino serakah, aja tangan mlumah, aja drengki sae jair. Tangan mlumah itu aja anak nompo njaluk. Oh, njaluk tapi nek tangane mengkur apa memberi. Itu ta. Ajining raga gumantung saka pangrakting busana, ajining diri gumantung saka obahing lati. Gumelaring budaya, manguning budaya, apik budaya, endahing bangsa, Pak. Nek budayane apik, bangsane mesti apik, Pak. Kalau budayanya baik, bangsanya mesti maju dan baik. Contoh, Pak, kearifan lokal. Orang dulu itu kalau membuat pintu enggak tinggi-tinggi, Pak. Mesti cendek karena dokter kula nuwun dia mantuk dulu, Pak. Bukan karena untuk ngirit, Pak. Bukan yo, Pak. Itu sudah dihitung. Orang dulu hono cara kadata sala padha jae moga bodhonga. Kalau diwalik ganti tulak-balak ngoto bokome nyaya sapa lawas tata karacanaha. Itu dadi tulak-balak, Pak. Bentar, Pak. Diulangi lagi, Pak. Yang caraka balik itu lagi Pak, tolong diulang, Pak. Hono caraka data sala padha jae moga bodhonga. Kan dibalik. Oke. Jadi ngoto bokome nyaya jatapa lawas tata karacanaha. Itu. Saya ngapalke 20 tahun rapal. Berarti orang berkah. Di situ. Nah, makanya pepatah Jawa, kearifan lokal untuk Sleman itu dia Pak, benar-benar oleh kepala dinas digiatkan, ditanamkan pada generasi penerus, Pak. Gitu. Kenapa kita harus kalau pakai baju putri harus pakai kutu baru dan lain sebagainya? Itu kan beda dengan dulu dan dengan sekarang. Gitu, harus lurik dan sebagainya. Itu ada filsafatnya, Pak. Tidak hanya sembarang nganggo lurik, tidak. Pak, tapi kan proses edukasi, proses pembelajaran atau pembiasaan itu kan tidak semudah sebagaimana yang sering dikatakan oleh para aparat pemerintah, Pak. Makanya ada orang pepatah mengatakan lebih gampang gawe timbang dandani. Kalau membuat itu gampang, Pak. Anak tak cetak. Berarti sing ora tanggung jawab leluhur atau gimana, Pak? Saya tidak bisa mengatakan itu. Saya nek kon ngatakan itu sing salah sopo. Sopo sing salah? Sing salah sopo? Ayo digoleki bareng. Nah, nyalahke dinas enggak bisa. Kalau menyalahkan mbah-mbah tidak bisa. Nyalahke canom karena apa, Pak? Perkembangan hidup itu mengikuti zaman, Pak. Nah, zamane saiki surat katoke jarian le miru wed ora iso ngak ngwirane wis dipateni terus menggaren rit ya itu pakai rit sing salah sapa, Pak? Siapa, Pak? Karena dia milih sing cepet praktis mongko itu salah akhirnya mendarah daging
Dan setelah mendarah daging sing mau dibuang Pak, keri wis penak sing iki lho teko garek sit mangkat. Betul tidak? Iya ndak? Pak, tadi kan Pak Sanjoko ngendiko mari kita sama-sama cari apalah sumber kesalahan atau apa. Selama proses mencari itu apa kira-kira yang didapat? Yupo cah nome do keset atau Perkembangan zaman Pak, arus pengaruh budaya manca yang masuk di Indonesia lewat media elektronik. jadi gimana kalau misalnya kebudayaan luar itu kita stop, media elektronik kita tutup? Ya ndak bisa Pak, akulturasi kebudayaan kok Pak. Begitu ya? Iya. Dia kesini orang. Nah, terus piye itu kan apa? Nah, ya itu yang menjadi tantangan kita sebagai orang-orang yang dituakan. Ya harusnya. Sampean yang dituakan, saya kan masih muda. Ya, harusnya Pak Adian, harusnya itu mulai dari ibu yang melahirkan, menyusui, sampai nanti dia menjadi sarjono sujana ning budi Pak. Itu sudah sarjono sujana ning budi itu artinya sarjana yang sudah tinggi sekali, sudah wis putus sujana ning ya. budi. Itu diberikan pembelajaran kearifan lokal. Pak, gini aja, ini contoh kecil saja Pak. Contoh kecil ya. Saya dolan ke beberapa desa di Jogja ini, di DIY, sampai di pucuk gunung ya. Ibu-ibu yang muda itu kalau ngomong dengan anaknya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu yang menjadi masalah. Kamongko sing jenenge basa itu kan praktek. Ya, makanya dari itu Pak Larjen. Makanya dari itu sekarang ini menjadi pemikiran daripada orang-orang yang duduk di yang ngasto kawicaksanaan. Itu konco-konco sampean tuh. Bukan konco-konco saya hanya pelaku lah. Ini teman-teman ya. Itu bukan saya takut, itu kewajiban Pak. Bagi saya kalau saya disuruh untuk memberikan narasumber atau apa, saya mesti siapkan. Diajari basa Jawa sing apik. Ibu-ibu nek ngudang ya sing apik, ora tembangan sing aneh-aneh. Ego Pak, dia mengikuti arus. Apa yang bisa diharapkan dari proses perubahan, proses pembelajaran masyarakat ke nilai-nilai kearifan lokal itu yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan formal Pak? Ya setidaknya sekarang dibangun dulu dari yang asto kawicaksanaan, terus dari kalau sekolah ya dari gurunya, kalau kelurahan ya dari pamung-pamungnya, kecamatan dari punggawanya. Misalnya seperti yang dianjurkan oleh gubernur, tiap Kemis pakai busana Jawa, Mataram, Jangkep, Kakung dan Putri. Itu yang jadi punggawa atau untuk masyarakat semua pegawai kabupaten, guru dan lain sebagainya. Itu terus tiap Sabtu menggunakan bahasa Jawa yang betul. Yo kromo inggil, kromo asio, kromo alus dan lain sebagainya. Di lembaga pemerintahan gitu. Namun kan itu dawuh. Kalau sudah dibawa ya sudah toh. Maksudnya sudah toh itu? Sudah. Ya ada yang pakai pacam itu ya pakai, ada yang lupa yang biasa toh. Itulah kesulitannya, makanya untuk mengembalikan kearifan lokal itu harus ada kerjasama antara masyarakat, pemerintah, masyarakat dan masyarakat, pemerintah dan pemerintah, mengadakan daring atau pentas yang sifatnya bahasa Jawa. Misalnya wayang kulit untuk anak-anak SD, anak-anak SD, TK dan lain sebagainya. Dongeng-dongeng itu diangkat kembali. Dongeng mau tidur, sekarang udah ada. Nonton TV, suwe-suwe TV ini delok sing nonton. Betul? Itu saya Pak. Saya juga ya. Bodoh, ada. Sebab sekarang orang mbasake apa dhewe kleru nek basa Jawa. Betul enggak? Kula ajeng dahar. Aku ajeng dahar. Kula siram riyen nggih. Nah, kleru to.